Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Punik dari Dipera dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Perang Salib dalam Lintasan Sejarah. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih apa itu Perang Salib. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Teman-teman semua, seperti yang diketahui bahwa Perang Salib ini berlangsung sekitar 3 abad. Maka dari itu, kita akan mengelompokkan peristiwa Perang Salib ini secara keseluruhan dalam 3 periode. Yaitu yang pertama, periode yang disebut dengan periode penaklukan yang terjadi sekitar tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Lalu periode yang kedua yang disebut dengan periode reaksi umat Islam yang terjadi sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan yang terakhir, periode ketiga atau disebut dengan periode kehancuran tentara salib yang terjadi sekitar tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Nah, teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas periode ketiga atau periode kehancuran tentara salib yang terjadi sekitar tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Pada tahun 1192 merupakan tahun terakhir dari terjadinya Perang Salib ketiga, yang dimana perang ini melibatkan tentara salib dengan pimpinan tertingginya Raja Richard I, The Lionheart dari Inggris, dan pasukan umat Muslim dari dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana dari Perang Salib ketiga ini menghasilkan perjanjian damai atau gencatan senjata, tetapi juga ini menjadi keberhasilan pasukan Muslim karena telah berhasil merebut dan menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem. Selanjutnya ada Perang Salib keempat yang terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Perang Salib keempat ini pada awalnya dimaksudkan untuk menaklukkan Yerusalem yang dikuasai oleh kaum Muslim dengan cara invasi melalui Mesir. Sebaliknya, terjadi serangkaian peristiwa yang berujung pada penjarahan kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang mana dikendalikan oleh kaum Kristen tentara salib. Pada bulan Januari 1203 dalam perjalanan menuju Yerusalem, sebagian besar pemimpin tentara salib mengadakan perjanjian dengan Pangeran Bizantium, Alexios Angelos, untuk mengalihkan tujuan ke Konstantinopel dan memulihkan ayahnya yang telah digulingkan sebagai kaisar. Maksud dari para tentara salib ini adalah agar selanjutnya dapat meneruskan perjalanan ke Tanah Suci dengan bantuan militer dan keuangan dari Bizantium sebagaimana yang dijanjikan. Dalam fase berikutnya, yaitu Perang Salib kelima yang terjadi sekitar tahun 1217 sampai 1221 Masehi, adalah upaya tentara salib untuk merebut kembali Yerusalem dan seluruh wilayah Tanah Suci lainnya dengan pertama-tama menaklukkan dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Mesir. Paus Innocentius III dan penggantinya, Paus Honorius III, mengorganisir tentara salib yang dipimpin oleh Raja Andres II dari Hongaria dan Adipati Luitpold ke-6 dari Austria untuk satu serangan terhadap Yerusalem yang pada akhirnya menyebabkan kota itu tetap berada di dalam kendali kaum muslimin. Kemudian
pada tahun 1218 pasukan tentara Jerman yang dipimpin oleh Oliver dari Koln dan pasukan tentara campuran Belanda, Flandria, dan Frisia yang dipimpin oleh Willem I, Comte Hollandia, bergabung dalam perang salib ini untuk menyerang Damietta di Mesir. Mereka menjalin aliansi dengan Kesultanan Rum Seljuk di Anatolia, yang mana melakukan penyerangan terhadap dinasti Ayyubiyah di Suriah, dengan maksud agar tentara salib tidak bertempur di dua front. Setelah menduduki pelabuhan Damietta, para tentara salib bergerak ke selatan menuju Kairo pada bulan Juli 1221, tetapi kemudian berbalik setelah kekurangan pembekalan, menyebabkan mereka terpaksa mengundurkan diri. Suatu serangan saat malam hari oleh Sultan Al-Kamil yang menyebabkan kerugian besar pada pihak tentara salib, dan akhirnya pasukan tersebut menyerah. Al-Kamil lalu menyepakati perjanjian damai selama 8 tahun dengan tentara salib. Berlanjut kepada periode berikutnya, yaitu Perang Salib ke-6. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina, dengan harapan dapat bantuan orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya antara lain Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina dengan syarat Frederick menjamin keamanan kaum muslim di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Pada akhirnya, manuver diplomatik Frederick II, Kaisar Romawi Suci, membuahkan hasil, yaitu kemenangan tentara salib melalui diplomasi, dan menyebabkan kerajaan Yerusalem kembali memperoleh sebagian kendali atas Yerusalem dalam hampir sepanjang 15 tahun berikutnya. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin dalam periode tahun 1248 sampai 1254 dengan mengalahkan dan menangkap pimpinan tentara salib, yaitu Raja Louis IX dari Prancis sebagai tawanan perang. Di masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh yang merupakan penguasa Mesir selanjutnya, ketika Mesir dikuasai dinasti Mamalik atau Mamluk yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah sebagai pimpinan perang yang dipegang oleh Baibars dan Kolawun. Di fase terakhir, yaitu setelah Raja Louis IX dari Prancis meninggal karena sakit dalam Perang Salib ke-8 yang berusaha menguasai dan mengepung daerah Tunis. Pangeran Edward I dari Inggris berupaya melanjutkan Perang Salib ke-9 pada 1271 Masehi. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil dan hanya berakhir dengan gencatan senjata selama 10 tahun. Pasukan yang tergabung dalam tentara salib umumnya memiliki berbagai motivasi, termasuk keselamatan agama, memenuhi kewajiban feodal, kesempatan untuk terkenal, dan keuntungan ekonomi atau politik. Setelah Perang Salib ke-9, para tentara Otmerer mulai kehilangan motivasi berperang. Selain itu, konflik politik dan agama di Eropa semakin mengurangi antusias para penguasanya untuk merebut Yerusalem. Hal ini diperparah dengan buruknya komunikasi antara pemimpin Eropa dengan tentara salib di Tanah Suci. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin umat Islam dengan sebaik-baiknya. Secara umum, berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab berakhirnya Perang Salib. Yang pertama, kurangnya dukungan dari Gereja Katolik. Yang kedua, perselisihan antara dinasti-dinasti di Eropa. Dan yang ketiga, gagal panen dan munculnya wabah. Situasi di Eropa yang tidak menentu membuat negara-negara tentara salib di Tanah Suci perlahan jatuh ke tangan umat Muslim. Pada tahun 1289, Tripoli berhasil direbut oleh tentara Islam. Kemudian, pada 1291, giliran Akko yang sebagai satu-satunya negara tentara salib yang tersisa dikepung oleh umat Muslim
pasukan Muslim dengan cepat merebut Akko dan secara resmi mengakhiri era pendudukan tentara salib di Tanah Suci. Dengan jatuhnya Akko, perang salib yang berlangsung selama hampir 3 abad ini akhirnya berakhir. Nah, itu tadi serangkaian materi yang sudah saya sampaikan. Cukup panjang, bukan? Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tinggalkan komen, like, kalau perlu subscribe juga channel ini untuk pembahasan berikutnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya Punik dari Lipera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.